Jadi sebenarnya menurut Bapak itu bullying itu apa? Menurut Bapak ada kayak mengundang ini ya, Oh, iya. mengundang anggota DPR ya. Iya. Kalau Jadi menurut saya menurut- kalau menurut saya Jadi menurut lo gimana? ntar gue Google bullying apa. Itu termasuk bullying ketika lu komen di sosial media orang gitu, terus lu bilang lu ngata-ngatain dia, kontennya dia, itu udah termasuk bullying gitu di era media sosial sekarang. Dan yang menarik adalah zaman sekarang, oke, kita terlepas dari media sosial nih. Kalau lu lihat, lu ngediemin teman lu aja itu udah bullying. Hai all, halo kalian semua, kembali lagi dengan Hiu di sini. Dan kali ini, di video kali ini sedikit berbeda dari konten biasanya. Dan di sini kelihatan lebih keren ya, lebih mewah daripada di konten sebelumnya. Karena ini sebenarnya aku itu lagi men-take over suatu channel, ya, channel seseorang yang gue take over, gue ambil alih, sekaligus beserta studionya. Ya, bagaimana menurut kalian studionya? Dan kali ini akan ditemani oleh salah satu teman yang mempunyai studio ini. Gampang banget ya. Ya, ini sebenarnya settingan format studio channel dia ya, dan kalian bisa lihat langsung nanti di deskripsi. Ya, kita kedatangan Ray Arya. Apa kabar Pak? Ada panjang gitu ya. Apa kabar? Sehat Pak? Ya, iya. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini ikhlas kan diambil alih? Ikhlas Pak. Ikhlas. Ya, ini sebenarnya hanya sementara ya. Jadi, mungkin bisa jadi ini hanya di konten ini doang kali. Tapi kalau misalkan mau berlanjut mungkin bisa dibicarakan ya, Iya. per syuting berapa. Ya, sebelum kita mulai, kita minum dulu. Tapi biasanya kan tamu yang disuguhi gitu. Ini kenapa hostnya yang Sebetulnya ini yang ini punya dia. nggak, ini endorse ya? Di-endorse oleh Ray Area. Oke Pak, jadi Oke, gimana? ya kali ini kita cuman ngobrol-ngobrol biasa aja lah. Ini sebetulnya ini upgradean dari konten opinion. Jadi kita hanya saling ini aja, berbagi sudut pandang, pemikiran ya, seru-seruan aja. Bukannya sok pintar tapi ya emang iya. Emang iya ya? Ya kita hanya buat opini tanpa ngasih solusi. Karena solusinya itu bakal kembali ke diri kita lagi kan. Kita hanya bercermin pada diri kita sendiri. Bercermin ya? Iya, ini hanya sebuah memberikan opini sudut pandang yang lain gitu. Kayaknya kita terlalu berat, terlalu formal. Kita lebih santai aja. Kita santai ya? Santai ya. Santai. Emang mau kenapa, apa nih yang mau lu Jadi bahas? sebetulnya ada satu satu isu sebetulnya. Kita bilang satu isu sosial yang membuat gua sedikit bertanya-tanya sebenarnya. Yaitu kasus bullying. Oke, ini yang kita juga masih sering bahas kan, maksudnya kita sering ngobrol ini. Iya, di kita sering bahas di telepon, kita sempat bahas gitu kan. Jadi sebenarnya menurut Bapak itu bullying itu apa? Menurut Bapak ada kayak mengundang ini ya, Oh, iya. mengundang anggota DPR ya. Iya. Kalau Jadi menurut saya menurut- kalau menurut saya Jadi menurut lo gimana? apa bullying? Iya, bullying itu sebenarnya apa sih gitu? Menurut lo? Dari yang kita tahu aja lah gitu. Ntar gue Google bullying apa? Bullying ya kalau yang gue tahu sih, Ya, membully. lu nanyanya ntar dulu bullying, gue Ya. takut salah. Oke. Kalau menurut Google, Kita disponsori oleh Google karena kita di YouTube. bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan. Iya, kayak penindasan gitu ngomong. Penindasan. Kok ada yang ngomong, kenapa Mbak? Mbak juga mau ikutan, Mbak? Iya, jadi merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini menarik karena kalau misalkan lu tanya, Tapi
ini kalau dari yang gua ambil tadi gimana? Nah iya maksudnya kalau kita ngomongin bullying, kalau misalkan lu tanya bullying itu apa ya, kan semua orang juga udah bisa Google ya, Iya. udah ada gitu. Cuman menurut gua bullying di zaman sekarang nggak berhenti di penindasan secara fisik, ya kan? Iya. Secara mental juga berdampak sih menurut gua, karena ketika lu kalau zaman dulu kita bahas zaman kita sekolah gitu ya, SD gitu, zaman dulu kita bullying kan identik dengan kayak lu diledekin, terus Iya. kayak misalkan baju lu ditarik-tarik, disobek, dipukulin, itu tuh bullying kan. Pokoknya yang benar-benar berhubungan sama yang namanya fisik tuh. Iya. Ditindas fisik kan. Tapi secara tidak langsung zaman sekarang tuh menurut gue ya, bullying itu udah masuk ke mental, Pak. Lisan juga ya. Lisan juga. Nah, kalau misalkan zaman dulu udah ada nih bullying secara mental, kayak misalkan ya itu tadi diledekin, dikatain. Nah, kalau sekarang udah bukan kesana lagi. Mulai lebih upgrade istilahnya ya. Bukan mungkin upgrade sih, kayak zamannya udah mulai berkembang. Jadi dengan berkembangnya zaman juga semakin makna dari bullying itu juga semakin lebih besar, mungkin luas gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dulu bullying cuman bisa kita temuin kayak ya itu tadi ya, penindasan secara fisik, terus ngeledekin secara mental. Kalau sekarang dari lu komen di Instagram temen lu gitu, atau misalkan orang lain, lu nge-hate orang lain gitu ya, atau ya lu tau lah di YouTube gue yang react itu kan banyak juga lumayan awal-awal tuh yang komen-komen negatif segala macam gitu ya. Yang Itu nah itu maksud gue itu termasuk bullying sih, maksud gue itu termasuk bullying ketika lu komen di sosial media orang gitu, terus lu bilang lu ngata-ngatain dia, kontennya dia, itu udah termasuk bullying gitu di era media sosial sekarang. Dan yang menarik adalah zaman sekarang, oke kita terlepas dari media sosial nih, kalau lu lihat, lu ngediemin teman lu aja itu udah bullying. Mendiamkan ini dalam arti kayak gimana? Misalkan kayak kita lagi duduk terus gue lagi diam gitu. Bukan gitu. Jadi kayak misalkan gini, lu kan pernah punya masalah lah ya sama teman lu gitu ya, kayak zaman kita kuliah gitu ya. Nah kan kalau misalkan lu selek gitu, lu pasti ngedimin teman lu kan, atau lu pernah didimin lah sama teman lu, atau kayak semacam dikacangin gitu loh. Dikacangin gitu, kayak misalnya lagi selek terus lu negor dia, ya dia cuek gitu segala macam. Nah itu tuh menurut gue itu termasuk bullying. Kayak secara tidak langsung, secara halus itu tuh bullying menurut gue. Satu kata yang nempel di kepala gue itu adalah secara sengaja. Berarti kan otomatis emang ada kesengajaan kan. Berarti kan kalau misalkan dengan lu mengucilkan, berarti kan lu emang udah niatnya emang mau mendiamkan gitu. Iya, kayak ada satu contoh kasus lagi nih. Misalkan lu punya geng nih. Anggaplah let's say lu berlima sama temen lu tuh sering ngumpul bareng gitu. Terus tiba-tiba 4 temen lu ini tiba-tiba ngumpul tanpa ngabarin lu. Terus tiba-tiba lu ngelihat story dia, story mereka gitu. Kok ngumpul, FOMO dong gitu kan. Terus kayak kemana nih? Terus kalian punya grup nih. Punya grup ya, tapi di grup itu nggak ada yang janjian, nggak ada ngomongin soal nongkrong. Tapi tiba-tiba lu lihat 4 orang teman lu ini nongkrong. Nah itu menurut gua itu termasuk bullying. Oke. Lu merasa terkucilkan di situ jadinya. Tapi kan bisa kembali balik lagi antara kita yang merasa bahwa kita masih sensitif, masih dikucilkan, atau sebenarnya emang niat itu mereka juga nggak sengaja juga, nggak ngajak gua gitu. Kecuali mungkin emang dia sengaja ya, mereka buat grup sendiri berempat, terus gua nggak dimasukin, terus mereka nongkrong, terus dengan sengaja bilang, ngajak Ray dong, nggak usah kita ajak Ray gitu. Berarti kan sengaja, berarti kan otomatisnya emang merasa dikucilkan, berarti dia termasuk pembulian, berarti kan penindasan. Iya, dan lu tau gak sih kayak gue ngelihat soal kita ngomongin soal ngediemin orang ini ya, ngediemin. Itu kan termasuk bullying ya menurut gue tadi ya. Kita sepakat itu kayak selama disengaja ya. Selama disengaja, kalau kita emang ada niat. Yes, kalau kita ngediemin orang atau kita didiemin itu termasuk bullying. Nah itu juga penting ya buat teman-teman di luar sana juga menurut gue. Kenapa? Zaman sekarang itu penting banget sama yang namanya komunikasi kan.
Itu kan masalah kayak gitu kan soal komunikasi. Dan Jadi sekarang gini, komunikasi lebih gampang ya kan? yes, enggak. Jadi gini, lebih baik lu ada komunikasi kayak misalkan di contoh kasus tadi yang orang nongkrong ya, teman-teman lu nongkrong gitu. Lebih baik komunikasi kayak halo, sorry kita nih mau ngumpul tapi nggak sama lu dulu ya. Gitu. Ya, kayaknya- Anak-anak lagi nggak mau nih sama lu gitu. Ya, Itu Nah, itu menurut gua lebih masuk akal Daripada- dibanding lu diem nggak enak, alasannya nggak enak segala macam, tapi ujung-ujungnya lu tahu kalau teman-teman lu ngumpul nggak ngajak lu, itu bullying. Dan pokoknya pesan juga buat teman-teman di luar sana gitu kayak jangan, mungkin tanpa kita sadari ya yuk, maksudnya untuk ngediemin orang itu kan kayak hal yang biasa ya, ngediemin temen yang kita lagi kesel, biasanya kita merasa itu nggak kita nggak ngelakuin hal yang gimana kan, tapi tolong biasain banget, itu harus disadarin itu tuh bisa mengganggu mental seseorang. itu, dan Apalagi orang tuh kalau- merasa terkecilan Iya, banget. biarpun sebenarnya mungkin niat kita memang Nggak sehat. bukan mengecilkan, tapi kadang kayak tadi lu bilang, orang yang nggak diajak itu merasa jadi lebih merasa kayak gue dikucilin gitu kan? Beda ya sama ketika lu ngediemin lagi lu mau bikin orang ini introspeksi diri. Ya kan, dia mau dia kayak merenung dulu, itu beda tuh, biasanya kayak cuma 2-3 hari kan. Tapi kalau misalkan lu ngediemin seseorang terus, even adik lu, nyokap lu, siapapun, saudara lu, teman deket lu, jangan kita ngediemin. Maksudnya kalau ada masalah tuh mending dikomunikasikan gitu. Misalkan lu ada masalah nih, ya lu bilang aja, bro, gue kayaknya aduh gue nggak suka nih gini-gini, selesai. Dibanding lu ngediemin orang, tahu nggak apa yang nggak enak dari didiemin sama orang? Nggak tahu apa sih, misalkan lu ngediemin gue nih, gue nggak tahu lu maunya apa, lu kenapa gitu loh. Iya, salah gue apa gitu. Anggaplah gue tahu salah gue, misalkan kita ada masalah dan nih, gue harus gimana gitu. Nah, lu ngediemin gue kan bingung nih, gue harus gimana, dan ini kenapa? Itu nggak, perasaan itu tuh nggak enak banget, dan menurut gue itu termasuk bullying gitu loh. Berarti kalau memang misalkan menurut lo itu hal yang kayak mendiamkan seseorang atau mengucilkan seseorang, berarti kan bisa dibilang hampir semua kita pernah mengalami dikucilkan dan mengucilkan kan? Tanpa kita sadarin, yang kayak tadi gue bilang bahwa kita tuh selama ini mungkin tanpa kita sadarin gitu ya, kita tuh ngebully orang, bahkan kita ngebully teman orang terdekat kita sendiri dengan cara kadang itu kita diemin mereka, kita kacangin mereka gitu loh, atau kayak kita benar-benar dalam tanda kutip mengucilkan mereka gitu loh. Itu tuh menurut gue termasuk sih. Iya. Kalau lu sendiri pernah ngalamin mengucilkan orang atau yang gue bilang tadi, tanpa kita sadarin. Tanpa kita sadar, gue berusaha untuk apapun gue komunikasiin gitu. Kalau misalnya gue punya masalah, walaupun emang nggak enak, kayak mungkin kayak aduh gue nggak enak nih ngomong, tapi mendingin gue komunikasiin dibanding gue harus diemin dia gitu. Iya, berarti bisa dibilang kita semua itu pernah pembuli berarti. Sepertinya gue nggak bisa bilang kita semua ini pembuli, tapi mungkin tanpa kita sadarin di hidup kita tuh pernah ngebully orang. Sebaik, maksudnya kayak kita merasa kita baik banget sama orang, tapi mungkin tanpa kita sadarin kita pernah. Karena yang tadi kita bahas ya, bully itu bukan hanya lu sakitin secara fisik atau kayak lu ngata-ngatain orang, bukan hanya itu zaman sekarang kan. Seperti mungkin kalau kayak kalian sendiri kan pernah pasti mungkin di tugas kelompok kayak gitu kan. Kayak gimana? Tugas kelompok atau mungkin di satu pekerjaan divisi. Kayak tugas kelompok aja, misalnya lu pernah di sekolah gitu, tugas kelompok, terus kadang guru ngomong, anak-anak sekarang kita tugas kelompok ya. Terus kan rata-rata kebanyakan kita kan pengennya bikin kelompok sendiri ya. Kita yang nentuin kelompoknya siapa gitu. Tapi terkadang kan guru itu cara lain adalah dengan sesuai absen gitu-gitu kan. Dan pas bikin satu kelompok itu kadang ada beberapa orang yang kita nggak nyambung kayak aduh kok gue kelompok sama dia sih gitu. Aduh ada dia lagi gitu. Akhirnya kita berusaha untuk mengucilkannya gitu loh, kayak tugas kelompok mungkin masih bisa lah ya, karena ini kena demi nilai gitu. Kayak di ruang kerja, divisi kerja gitu-gitu kan pasti ada kayak pengen menjatuhkan, kayak lu bisa lu jangan di divisi inilah gitu, lu nggak mau satu tim sama lu gitu-gitu. Itu sebenarnya disengaja sebenarnya. Karena kita udah melihat emang gua nggak suka sama ini orang. Tapi antara dua kayak menurut gua sih. Pertama antara emang sebenarnya kita sendiri emang nggak suka sama tuh orang, maksudnya mungkin beda selera sama tuh orang. Kayak mayoritas ya, misalnya kita satu kelompok terus kita ada satu orang nggak cocoknya, kita lu bukan geng gua gitu istilahnya. Atau sebenarnya kita nggak suka karena mereka ini tidak bisa diajak kerjasama.
Paham nggak sih? Iya. Terkadang ada orang yang kita nggak suka itu kita kucilin emang karena dia untuk diajak kerja sama itu kayak ogah gitu, kayak biasanya orang yang kayak kalau tugas sekolah kayak nggak mau ngerjain tugas, gabut, pengen dapat nilai aja udah. Seharusnya kan kalau dia mau berubah kan kita bisa menerima, kan? Tapi memang yang gue lihat di lingkungan kita ya, mau di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, di lingkungan tongkrongan Pasti apapun, ada. memang ada potensi untuk bullying itu sendiri ya. Entah kita yang ngebully atau kita dapat bully sebenarnya tanpa kita sadarin lagi. Langsung di cycle pertemanan yang lu bilang tadi itu kan. Iya, dan jangan salah yang tadi gue bilang, kita kadang nggak, tanpa kita sadari kita ngebully orang. Ada juga yang tanpa kita sadari kita tuh dibully tapi kita nggak sadar. Iya. Akhirnya kita kayak sakit hati. Yang itu tuh kita lagi dibully gitu. Lebih nggak enaknya tuh kalau ini emang nggak secara fisik tapi secara mental, kayak kita merasa baperan, kayak istilahnya kayak kok gua diabain sih, kayak Lu tau nggak? apalagi sampai ke titik dimana kok gua merasa nggak di ini ya, nggak merasa berguna gitu. Yes. Nah, lu tau gak bahayanya bully menurut gue ya? Menurut gue, oke, ini kita ngomongin bahayaan mana bullying secara fisik sama secara mental ya. Oke. Fisik, nggak ada yang enak dipukulin segala macam. Tapi maksud gue itu tuh luka bisa sembuh dengan ibaratnya ya seminggu 2 minggu lah ya gitu ya. Lu tau gak? Yang paling bahaya itu bullying itu mental, Pak. Kena mental. Gue punya cerita. Jadi ini parah banget, dan ini cerita ini hanya mewakilkan dari sekian banyak cerita ya, karena menurut gue ini banyak banget kasus kayak gini serupa yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia gitu. Bahwa anak SMP ini, gue jadi kayak gue kenal sama orang tuanya gitu. Dan orang tuanya satu SMP malu. Enggak. Jadi kayak gue kenal sama orang tuanya, terus dia punya anak cewek gitu kan. Dan ini beritanya, tapi gue gak mau sebutin namanya gitu ya. Ini beritanya bener-bener viral banget waktu itu 2018 atau 19 gue lupa. Anaknya ini dibully, Pak. Dibully tuh gue lupa kayak fisik. Maksudnya kayak dia dikata-katain fisiknya kah atau apa, pokoknya dia dibully sama teman sekolahnya gitu, kayak nggak ditemenin segala macam. Padahal dia anak pintar. Lo tau apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Karena gue nggak gini kuat. loh. Gue denger cerita ini tuh kayak, hati gue gimana ya, Pak? Maksudnya gini loh. Lu masih SMP gitu ya, umurnya ya sekitar 12-13 lah ya, terus lu sampai memutuskan untuk suicide gitu ya, bunuh diri gitu karena ya lu dibully gitu. Itu kan maksudnya kalau misalnya kita ngomongin dampak bully tuh separah apa sih, bukan hanya kayak mental yang lu depresi, enggak, lu bunuh diri, Pak. Berarti kan kita bisa ngebayangin ya, maksudnya kan kapasitas orang beda ya. Maksudnya kalau misalkan mungkin dia let's say ini gue contoh aja nih, mungkin ada seorang dibully, gambar lu jelek, lu nggak berbakat segala macam, terus tiba-tiba bunuh diri. Terus kita mungkin orang-orang luar gitu yang ngeliat, itu aneh banget, masa cuman dikatain gambar jelek itu bunuh diri. Pak, jangan salah, lu jangan samain standar lu sama standar orang. Standar mental lu sama mental. Yes, menurut mental, dan gini, mungkin menurut lu itu biasa aja, tapi menurut dia itu parah. Kenapa? Mungkin hidupnya dia itu digambar. Dia punya hal lain selain gambar mungkin. Jadi ketika gambarnya ini yang udah kering, kayak usahanya dia ini dihina, dia sakit hati banget. Jadi sakit hatinya beda sama sakit hati lu gitu. Nah itu tuh yang bahaya menurut gue. Ya mungkin kita bisa ngomong gitu karena kita sendiri nggak ada keterikatan dengan menggambar itu gitu. Sama halnya kalau misalkan kita kalau yang kena itu kita juga berhubungan sama yang kita suka, misalkan kayak misalnya bola misalkan, tiba-tiba bukan ke lu tapi ke orang lain, misalnya klub lu jelek gitu kan, dia karena lu merasa lu kayak suka bola punya juga, kedekatan karena suka bola juga merasa lah maksud lu apa gitu. Sama atau gini deh, sesimpel kita deh gitu. Misalkan kan banyak ya content creator gitu ya, content creator yang di hate gitu, banyak yang hate segala macam gitu. Bahkan kayak gue jujur, gue baru masuk YouTube kan setahun terus sebelumnya gue ya nggak punya YouTube gitu, dan gue fokus di film juga kan, belum tahu. Terus ya gue cuma punya sosial media, Instagram kan. Nah itu sejujurnya kritik yang gue dapet tuh kayak kritik membangun gitu, kayak kadang kayak Bang Rey di film ini tuh kayak gini-gini, kurang suka gini-gini, atau misalkan kayak pokoknya
kritik-kritiknya gue udah biasa gitu untuk ngadepin itu. Tapi ketika gue masuk YouTube gitu ya, terus gue ngeliat kritik-kritiknya itu sampai kayak ngomongnya kok anjing gini-gini, bener-bener dikatain kayak gitu, kayak gue ngerasa apa ya, yang selama ini gue ngeliat kayak misalkan content creator di hate gitu biasa aja gitu, karena gue nggak ngalamin. Tapi ketika gue ngalamin, gue udah masuk bikin ke situ susah, gue bikin konten susah, gue punya tim juga, gue tahu tim gue susah juga nge-create-nya segala macam, udah jadi sebuah konten susah payah. Maksud gue gini, gue bukan ngeluh tapi lebih ke ya lu boleh kritik tapi nggak sampai ngomong anjing lu, tapi ini sama Pak, aja gini. paling gampang gini Pak, ya gua tahu sendiri kan, ada teman kita komen, sebut aja Fadli ya. iya Nggak apa-apa, lu kacau lu dulu lu anjing. nah, lu. itu dia kasihnya komennya kayak dan itu sebenarnya kan dia ke cuma konten kayak isinya awalnya kan mungkin buat seru-seruan lah, maksudnya kayak kan canda-candaan gitu. Cuman pas dia komen kayak gitu, bapak sendiri baca kan, pasti merasa juga kok gitu, iya kan, kok ya, gitu. Itu termasuk bullying sih menurut gue. Iya, kok gitu. Sedangkan sebenarnya kan kita bisa ikut merasa kayak kita juga kena gitu loh, maksudnya apa gitu. Karena ada keterikatan gitu. Karena tahu gitu, kayak misalnya kayak yang tadi gue bahas ya, kayak gue di hate gitu kan, konten kita di hate gitu, di komen segala macam. Nah, orang sih yang nggak ngerasa bikin konten itu ya biasa aja yang ngeliat ya, kayak kok gitu banget, paling gitu doang. Tapi kita yang bikin tuh ngerasa sakit tuh beda gitu, kayak gitu susah-susah segala macem, terus lu dengan gampangnya ngomong kayak gitu. Cuman ya that's happen kalau kita ngomongin kasus haters, content creators segala macam, that happens gitu. Karena gua ngelihat mereka tuh kadang satu yang memang orang-orang yang nggak punya kegiatan ya, pengangguran segala macam. Yang kedua memang takut iri Pak. Emang orang-orang kayak gitu yang iri aja gitu loh. Mungkin dia pengen bikin tapi nggak bisa gitu, akhirnya dia bisa nge-hate gitu sih, kayak orang yang nggak ada kerjaan. Makanya sekarang sih gue udah nggak pernah dengerin sih komen-komen kayak gitu. Karena biasanya orang yang udah pernah terjun atau mengalami atau bahkan di atas kita itu pasti bakal lebih yang menghargai sebenarnya. Mereka nggak akan kayak misalkan biarpun kayak kita jelek gitu, tapi pasti jelek nggak akan, karena dia sendiri tahu kayak gitu. Ada satu quotes, lu mau denger ya? Coba apa? Nih, ini bakal jadi potongan nih buat Instagram nih. Ini keren nih quotesnya nih. Ini bakal jadi potongan di Instagram ya. Potongnya nanti ya, editor lu ya, potong ya. Editor. Potong bagian ini ya. Ini keren nih. Potong. Ini potong ya. Siapa? Ini orang yang berusaha ngejatuhin lu udah pasti di bawah lu. Karena buat ngejatuhin itu harus dari bawah, bukan dari atas. Bisa aja didorong. Lu jangan ngomong kayak gitu, keren loh. Lu gak bisa kerja sama tuh. Tapi serius ada quotes kayak gitu. Jadi nih gue ulang ya. Jadi ada quotes orang yang mau ngejatuhin lu itu udah pasti dia orang yang di bawah lu. Karena kalau dia di atas lu, dia gak akan narik lu ke bawah. Dorong tapi. Anjing. Bisa juga karena tapi intinya gitu lah. Tapi kebanyakan intinya paham. Tapi biasanya orang yang dorong orang atas, yang dorong kita yang dari bawah jatuh, biasanya itu adalah orang yang iri karena kita itu berpotensi untuk di atas dia. Termasuk istilahnya apa yang kita punya itu sebenarnya yang kita miliki itu dia nggak miliki, jadi otomatis dia di bawah, biarpun posisinya di atas. Iya, itu keren banget. Itu bakal dipotong ya. Potong quotes dari Wahyu Amali sih masuk Instagram. Enggak, tapi serius, maksudnya kayak gue selalu ngeliat di pengalaman hidup gue ya, yuk. Maksudnya pengalaman hidup gue bahwa selalu ya orang-orang yang mau ngejatuhin gue gitu ya, itu ya sorry to say gitu, memang keadaan segala macamnya ya di bawah gue, karir segala macam, ekonomi segala macam. Makanya dia selalu berusaha. Gue nggak pernah kayak gue merasa dijatuhin atau gue merasa digimanain sama orang yang memang menurut gue secara kesuksesan udah di atas gue. Malah kayak gue selalu merasa orang-orang yang gue kenal yang lebih sukses dari gue selalu kayak, lu tau gak sih kalau misalkan lu naik tebing gitu, dia tuh kayak ngasih tangannya buat ngebantu gue lebih naik lagi gitu. Bukan malah kayak lu tadi dorong ya, kayak lu ngomong dorong ke bawah tuh gimana ceritanya, bentuknya aja kita nggak bisa ngebayangin dorong dari atas gitu. Tapi kalau dari atas biasanya tuh narik kan. Nah kalau yang di bawah biasanya narik juga tapi ke bawah gitu loh. Oke, berarti bagus juga sih. Berarti
Dampak bullying besar sih, apalagi Dampak di era media sosial sekarang. Sekarang tuh kayak kesempatan orang buat ngebully orang lain gitu lebih gampang. Iya. Iya kan? Dan- Kalau dulu kan harus di sekolah atau di teman tongkrongan. Sekarang lu siapapun, lu nggak kenal orang, lu komen di Instagram orang, lu bisa ngebully orang. Cara menjatuhkan orang. Dan jangan dilakuin. Cara menjatuhkan orang sekarang lebih gampang, dan cara kita untuk naik dengan menginjak kepala orang lebih gampang juga. Emang lebih berat. Potong lagi tuh, itu keren tuh kata-katanya tuh. Itu keren. Jadi kita semua pembuli. Jangan gitu dong, nggak enak banget maksudnya. Jangan. Kalau kita ngomongin solusi gitu ya, gimana sih? Solusi, oke. Iya, gimana sih kayak gimana ya kita menyikapi keadaan yang udah kayak gini ya, orang bullying di mana-mana gitu. Menurut gua kita sadar. Pertama kita sadar. Harusnya menjadarinya. Ya, Kita betul. sadar bahwa kita tuh bisa dengan mudah sekarang ngebully orang tanpa kita sadarin, ngediemin orang segala macam yang tadi kita udah bahas. Terus yang kedua, respect aja sih, mutual respect. Gue call me old school lah gitu. Gue selalu percaya sama respect sih. Kayak gue nggak tahu ya, orang-orang zaman sekarang tuh songong-songong. Sorry, jangan itu potong. Maksud gini. Foto masuk Instagram maksudnya. Jangan. Gue nggak tahu. Gue mayoritas gue ketemu anak-anak 2000-an gitu ya. Maksudnya yang ya di bawah kita lah, jauh gitu ya. Baru-baru lagi Iya, kemarin gitu ya. Di bawah lo. Yang pasti di bawah lo juga kan. Iya, dia di bawah kita gitu. Yang gue lihat songong-songong yuk. Maksudnya kayak manner segala macam udah susah sih. Atau mungkin sebenarnya emang masanya seperti itu. Masanya gimana? Ya maksudnya kan dengan di bawah kita yang tahun 2000-an otomatis kan masih berapa sih usianya, 2000 aja baru 2021 kan. 21. 21. Maksudnya apa, dengan usia-usia seperti itu memang jiwa-jiwanya masih bergelonjak gitu, kayak songong-songong, atau misalnya kayak atau mungkin sebenarnya kita kalau kita balik ke usia seperti itu kita gitu juga nggak? Gue nggak tahu apakah itu karena zaman ya, apa mereka juga didukung sama zaman gitu. Maksud gue jadi gampang songong sama orang gitu, Oh, apa iya. nggak respect sama orang, Karena apakah terkenal. gitu. Kalau zaman dulu kan ibaratnya kalau kita ketemu abang-abangan aja kayak pasti kita digampar, digaplok gitu kan, Iya. itu songong banget sih gitu kan. Jadi sekarang sama yang kayak lebih tua segala macam jadi songong. Dan yang lebih parah lagi adalah ya ini anak-anak yang kelahiran 2000-an ini ya, kebanyakan gue nggak ngomong semua, tapi yang kebanyakan yang gue tahu bahwa ketika dia nemuin orang yang di bawah dia umurnya dibully pak, mungkin tanpa mereka sadarin. Gue nggak bisa Atau ngejudge. sebenarnya di atas dia pun juga pasti dibully. Bisa, tapi yang gue lihat banyak juga ketika dia ketemu anak-anak di bawahnya dia pasti dibully. Dengan cara apa? Bukan dengan cara old school juga, bukan cara dengan wah diambil tasnya, enggak. Kayak nih, ini lucu nih. Nggak lucu sih kalau ini diambil. Nggak, ini ada kasus. Jadi gue kenal sama sebuah kumpulan, gue juga pernah masuk ke sini gitu loh. Ada yang seumuran gue rata-rata tapi di bawah gue gitu. Jadi kumpulan ini itu benar-benar harus lu kalau nongkrong harus pakai pakaian Off-White, Supreme, kayak yang hypebeast. Nah, ketika lu datang, gue lihat ada orang datang satu, dia sama sekali nggak ada yang hypebeast, minimalis banget gitu. Terus ya pakai biasa aja gitu, pakai kayak sepatu Keds gitu-gitu, jeans, kaosnya biasa gitu datang. Ih, kok lu nggak hypebeast banget sih gitu kok? Ini kayak itu kan bullying gitu. Iya. Kayak apa barang yang lo pakai atau nggak pakai itu udah bisa jadi bahan bully sekarang. Contoh nih, lu pegang HP nih. Ya HP lu itu bukan Apple. Ya HP lu Cina. Ya HP lu itu kan bully Pak. Itu banyak terjadi sekarang zaman anak-anak sekarang. Iya sih. Tapi kayak kasus itu emang tongkongan yang kayak gitu atau sebenarnya itu emang komunitas? Kan terkadang Teman tongkrongan biasa. ya, kalau komunitas kan masih oke lah, komunitas Supreme gitu. Tiba-tiba lu masuk, ternyata lu pakainya bukan, ini teman tongkrongan biasa. berarti emang aja punya aturan gitu lah ya. Tapi bukannya di usia yang di atas kita pun juga kadang juga song-song juga ya. Yang sepantaran kita juga. Tapi songnya lebih ke anak 2000-an. Kayak merasa kita Kayak gimana contohnya? sekarang yang katanya kalau apa-apa pasti bocil.
Ya itu bisa masuk bullying. Misalnya kayak yang lucunya adalah saat ada komen ngomong ngebully bocil itu adalah kata-kata sendiri yang istilahnya yang bocil juga. Jadi pernah gue menemukan kayak misalkan dia kata-katain bocil, bocil gini lu pasti gini. Kalimat-kalimatnya itu kalimat yang bocil banget. Istilahnya lu ngatain bocil tapi bahasa lu bahasa bocil gitu. Oh iya. Kayak tidak dewasa. Iya. Jadi sebenarnya siapa yang bocil gitu loh. Ya, itu juga bocil dari perilaku ya, bukan bocil emang usia. Bang gitu. Emang parah sih. Jadi kita semua bubuli. jangan gitu loh. Usahain jangan lah. Okay. Karena ya itu tadi. Ya kita harus menyadari. Tapi kira-kira lu bakal ada rencana buat ngebully? Gue mau bully lu aja, lu syuting di tempat gue lu. Nggak, tapi agak tipis ya antara kadang Candaan. Iya, ada juga kapasitas orang yang ini bukan canda ini. Bukan bercanda, lu udah kelewatan, lu udah termasuk ngebully gitu loh, kayak gitu sih. Istilahnya kalau kata orang-orang yang itu, mental lu aja yang lemah. Enggak, kadang ya memang kadang iya sih ya. Iya. Maksudnya anak-anak sekarang memang mentalnya lebih lemah ya. Cuman maksud gua pengalamannya juga kita beda-beda kan. Kalau kita ngomongin kayak gitu kan kita tarik mundur lagi kayak selain pengalaman ya, mundur lagi apa coba? Lingkungan keluarga, Iya. Didikan orang tua, lingkungan teman, lingkungan saudara. Bagi orang yang suka ngebully, pas dibully biasa aja. Iya, tapi iya. Orang yang biasa mengucilkan orang, pas dikucilkan biasa aja. Beda saat orang yang nggak pernah mengucilkan orang, baik sama orang, Tapi bahkan ini parah-parah lagi. Kita kan baik sama orang, malah orang lain tuh manfaatin kita. Istilahnya kayak, wah ini banyak. parah lagi. Itu sebenarnya benar. Malah kita udah baik, kita nggak pengen mengucilkan, nggak mau pandang buruk. Berarti malah kitanya yang dibully istilahnya. Itu banyak juga tuh. Coba salah sih. Padahal sebenarnya bukan masalah itunya. Kenapa orang yang terlalu baik jadi disuruh supaya jangan terlalu baik? Harusnya orang yang dapat kebaikan itu yang harus berubah. Benar nggak sih? Iya, gue setuju sama itu. Iya, gue setuju kan. Masa kita udah jadi orang baik, terus kita jangan terlalu baik, terus kita disuruh jangan terlalu baik gitu. Lah kenapa gue harus awalnya gue udah baik tiba-tiba gue harus jahat dong? Harusnya orang yang dapat kebaikan itu yang baik. Iya. Kan banyak ya, maksudnya kayak aduh gue habis dikecewain nih sama Lu sih teman nggak enakan gitu-gitu. Bukan. Lu sih terlalu baik lu sama dia. Salah, bener. Ya, gue setuju itu salah karena ya yang baik udah bener nih, baik. Cuman yang lu itu yang manfaatin yang salah sih. Iya, harusnya lu yang ini. Lu mau enaknya aja. Oke, jadi kayak gitu. Pembicaraannya lumayan panjang ya. Ini hampir 2 hari ini udah. Jadi terima kasih buat Ray Area udah mau diajak ngobrol. Dan ini adalah lumayan pilot ya. Ini film pilot sebenarnya. Ini pilot, nanti kalau misalnya emang banyak yang suka bikin lagi. Oh, lu juga mau bikin semacam obrolan-obrolan gitu ya? Iya, gue mau bikin kayak obrolan film gitu sih. Atau jangan-jangan sebenarnya ini pilot ini sebenarnya buat area, jadi besok dipakai pakai buat area. Mungkin. Jadi pilotnya nggak apa-apa sih, memang studio dia juga ya. Terima kasih Pak udah mau datang ke sini. Anda yang datang ke sini. Oke, jadi terima kasih buat Bapak Ray Area ya. Jangan lupa di channelnya Ray Area juga ada kita collab ya. Iya. Collab sih sebenarnya, selain mengambil alih tempat studio Dia juga. take over channel gue. Ya, gue mengambil alih channelnya Area. Di segmen Semoga kedepannya gue bisa menjadi milik gue. Jangan. Maksudnya segmennya. Endorse jangan ya. Endorse-nya gue nggak akan endorse, tapi sebenarnya endorse-nya pindah ke gue. Oh gitu. Oke. Ya udah, pokoknya gitu. Makasih yuk buat teman-teman yang mau mampir ke channel gue bisa ke Ray Area. Dan ya di sana ada konten misteri gitu, tapi akhir-akhir ini lagi banyak react video horor sih. Bagus sih yang POV itu, keren sih. Yang POV, yes. Jadi lebih keren banget sih, lebih real, lebih natural. Dah.